Halo teman-teman, ketemu lagi. Kali ini saya cuma mau ngasih tips aja buat teman-teman tentang membedakan LCD iPhone yang original atau yang nggak original, atau KW atau OEM atau grade AA segala macam itu. Kali ini saya coba mau kasih tahu teman-teman bagaimana tips paling mudahnya untuk membedain LCD iPhone original atau KW seperti itu. Kebetulan ini saya ada dua LCD iPhone 5s yang original sama yang nggak ori seperti itu, atau grade A apalah itu istilahnya. Kalau teman-teman bisa lihat dari sini secara fisik itu mirip banget teman-teman, nggak ada terlalu kelihatan yang gimana-gimana gitu LCD original atau yang enggaknya kayak gitu. Cuman ketika kita balik di sini kelihatan teman-teman. Oke, yang pertama saya pengen bahas, coba teman-teman lihat detailnya dulu seperti ini. Nah seperti itu, teman-teman lihat. Oke, di tangan saya yang sebelah kiri ini adalah LCD iPhone 5s yang original, kemudian di sebelah kanan ada LCD iPhone 5s yang KW seperti itu teman-teman. Ini kemarin saya habis ada gantiin LCD juga, sudah saya ganti yang ori juga kayak gitu. Kebetulan ini makanya saya bikin konten ini. Sudah ada dua LCD iPhone 5s nya di sini. Bisa jadi patokan lah teman-teman nanti cara membedainya gimana. Oke, yang pertama dari berat teman-teman. Dari berat, kalau LCD yang original ini agak lebih berat teman-teman daripada LCD yang KW. Yang KW ini lebih ringan. Untuk yang pertama itu ya. Kemudian dari kabel fleksibel ini teman-teman. Fleksibel LCD-nya ini. Ini kalau yang original itu kualitasnya tebal teman-teman. Dan kaku gitu. Nah, seperti itu. Ini bagian fleksibelnya ini. Jadi dia tebal. Nggak kelihatan tipis. Sedang kalau misalnya yang nggak ori itu tipis banget. Nah, teman-teman seperti ini. Jadi kabel fleksibelnya itu tipis. Jadi kalau tipis kayak gini ya rentan rusak gitu, karena kan lapisan luarnya kan berbeda juga gitu teman-teman. Kemudian kalau yang ori di sini ada barcode-nya seperti itu, kemudian yang KW itu nggak ada. Kemudian kalau dari soket fleksibelnya ini, kalau misalnya pengalaman saya yang ganti LCD iPhone itu, kalau misalnya yang ori ketika kita tancapin ke logic board itu masuknya tuh enak gitu, mantep gitu rasanya gitu. Jadi misalnya kita klik kayak gitu tuh tep gitu, enak gitu rasanya. Kalau misalnya yang nggak ori itu biasanya kita masukin ini pertama agak-agak susah, kemudian bunyinya itu agak sedikit kasar, tek kayak gitu teman-teman. Jadi nggak selembut kalau misalnya kita masang LCD yang ori. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi dari fleksibel LCD ini dia lebih tebal, kemudian kalau yang KW itu dia lebih tipis. Coba saya perbandingin ini ya. Nah teman-teman, ini yang ori di sebelah kiri, yang KW sebelah kanan. Nah, perbedaan kabel fleksibelnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ini LCD, kenapa saya yakin ini LCD ori, karena ini kemarin barangnya iPhone 5s nya itu X garansi iBox, jadi belum pernah dibongkar sama sekali. Kemudian rusak LCD nya, saya cobain LCD yang KW seperti ini, kemudian saya orderkan lagi LCD yang orinya lagi seperti itu. Oke, kalau dari belakangnya sih nggak terlalu ada perbedaan yang gimana ya teman-teman ya. Sama-sama ini yang ori hitamnya hitam pekat, kemudian kayak abu-abu kayak gitu hitamnya. Benar-benar mirip banget ini teman-teman. Kalau misalnya sekilas mungkin bakalan agak susah sih, kita harus bongkar dulu memang. Terus biasanya di finishingnya teman-teman, kalau finishing kalau misalnya yang ori, saya pernah ganti LCD juga itu di bagian potongannya sini, di lingkarannya ini agak kurang rapi kalau misalnya yang nggak ori teman-teman. Kalau yang ori itu kan rapi banget teman-teman cetakannya itu. Jadi pernah yang di bagian sini tuh kayak masih potongannya tuh pasti nggak rapi gitu teman-teman. Seperti itu. Terus kalau misalnya nih teman-teman bingung kan, kalau misalnya kita ngecek ini harus bongkar LCD ya misalnya teman-teman sudah biasa ganti LCD, atau teman-teman beli LCD di online kemudian teman-teman pasang ke tukang servis, mungkin video ini bisa jadi patokan ke teman-teman. Cek aja fleksibelnya ini. Kalau fleksibelnya kerasa kayak tipis banget, itu sudah dipastikan sih itu nggak ori kayak gitu, walaupun sellernya bilang itu ori segala macam, OEM grade A plus apalah segala macam, itu udah pastikan nggak ori. Kemudian yang kedua, dari tone warnanya teman-teman. Kalau misalnya LCD yang ori, tone warnanya itu dia agak warm atau agak kuning gitu teman-teman, tapi nggak terlalu kuning. Kalau misalnya LCD yang nggak ori itu biasanya cenderungnya warna itu agak cool atau agak kebiru-biruan. Jadi kalau misalnya teman-teman scroll kayak gitu melihat layarnya itu dia agak biru putih gitu kalau misalnya LCD yang ori. Sedangkan kalau misalnya yang ori itu agak warm, agak enak aja di mata kalau kita ngeliat. Terus warnanya itu dia lebih pekat teman-teman. Kalau misalnya contoh kayak
kita buka lihat Instagram lah misalnya kayak gitu, dia pixel per inch-nya itu dia lebih tajam dan warnanya itu lebih pekat teman-teman kalau misalnya LCD yang ori. Kalau sedangkan kalau yang KW itu dia cuma cerah aja kayak gitu teman-teman. Jadi logo warna yang dikeluarkan dari logo yang kita lihat atau menu segala macam itu dia nggak padat seperti itu teman-teman. Jadi mungkin bisa kelihatan lah kalau misalnya teman-teman dijejerin misalnya LCD yang ori yang KW itu kelihatan banget. Terus dari kontras juga biasanya kalau misalnya kita pakai yang ori, kita naikin sedikit kontras itu udah enak aja di mata. Kalau misalnya yang ini biasanya kita itu agak kecerahan, agak pucat gitulah warnanya teman-teman, dan sakit di mata tuh biasanya seperti itu. Kemudian dari touch response-nya juga, touch response sensitivity touchscreen-nya juga biasanya kalau misalnya LCD yang nggak ori, misalnya kita scroll gitu ada sedikit jeda biasanya kalau yang saya rasain teman-teman. Jadi agak sedikit misalnya kita scroll itu dia nggak langsung ngikut gitu nggak, tapi dia ada jeda berapa sepersekian detik lah dia baru ngerespon seperti itu, karena touch responnya kan nggak sebagus kalau LCD yang ori kan seperti itu teman-teman. Ini saya ambil contoh di iPhone 5s, mungkin dari iPhone 5s sampai ke iPhone 8 Plus mungkin kurang lebih sama cara membedain LCD originalnya seperti itu teman-teman. Cuman yang bedain kan kalau udah ada terutama di iPhone 8 ke atas itu kan ada teknologi True Tone Display iPhone-nya. Nah, cara simple ketiga yang buat ngebedain LCD iPhone ori sama enggaknya kalau teman-teman pakai iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, XS Max atau iPhone 11, 11 Pro gitu, dia ada namanya teknologi namanya teknologi True Tone Display. Nah, itu biasanya teman-teman tinggal buka setting, kemudian teman-teman masuk ke bagian display, itu nanti ada menunya True Tone. Biasanya itu menjadi patokan orang awam sih kalau misalnya ngecek iPhone LCD yang ori enggak, dia ngeceknya di situ. Kalau misalnya menu True Tone Display-nya itu ada, sudah bisa dipastikan biasanya LCD itu original seperti itu teman. Kalau misalnya menu True Tone-nya itu sudah nggak ada, itu berarti LCD sudah pernah diganti. Itu biasanya kejadian di iPhone 8 ke atas sampai iPhone 11 Pro seperti itu teman. Tapi ada hal menarik teman-teman, True Tone Display itu bisa kita copy datanya ke LCD yang mau kita ganti. Misalnya kayak gini nih. Oke, ini saya ada iPhone X lah, saya ambil contoh ya iPhone X. LCD yang pecah original. Ini saya ada iPhone LCD penggantinya iPhone X, LCD-nya original. Ketika ini saya pasang, itu True Tone-nya nggak nyala teman-teman. Jadi data True Tone dari LCD yang lama itu bisa kita pindahin True Tone display-nya ke LCD yang baru. Dia pakai alat eCopy Plus namanya. Gambarnya seperti ini alatnya. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya alat itu ada memindahkan data True Tone display yang di LCD yang pertama, dipindahan data True Tone-nya di LCD yang mau kita ganti. Jadi ketika kita sudah ganti LCD yang baru, True Tone-nya itu nanti nyala lagi seperti itu teman. Kemudian ada muncul pertanyaan lagi teman-teman. Kalau misalnya nih saya mau ganti LCD iPhone X, kemudian LCD saya nggak asli misalnya kayak gitu, apakah tetap bisa dipindahin True Tone display-nya biar aktif True Tone display-nya di LCD yang palsu kayak gitu teman-teman? Jawabannya tetap bisa teman-teman, tapi ada sedikit perbedaan. Kalau misalnya kita pakai LCD yang palsu buat mengganti, kita pindahin data True Tone-nya itu LCD yang palsu, nanti ketika kita aktifin menu True Tone display itu LCD kita agak kuning banget gambarnya teman. Jadi beda kalau misalnya LCD-nya asli, kemudian kita pindahin True Tone display itu asli, dia LCD-nya agak nguning tapi nggak kuning banget. Kalau misalnya kita pakai LCD yang KW, kita pindahin datanya pakai eCopy Plus tadi, dia LCD-nya ketika kita aktifin menu True Tone display-nya, dia agak kuning banget LCD-nya. Jadi lebih baiknya kalau misalnya teman-teman pengen ganti LCD iPhone 8 ke atas sampai iPhone 11 Pro, teman-teman harus pastikan cari LCD yang original, kemudian data True Tone display-nya bisa dipindahin ke LCD yang original itu. Jadi nanti dia normal lagi True Tone display-nya lah. Tapi kalau misalnya teman ganti pakai yang KW, itu tetap nyala nanti True Tone display-nya tetap muncul, tapi warnanya dia agak sedikit kuning seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu. Terus cara ketiga, cara membedakan LCD-nya sudah pernah diganti atau tidak, itu biasanya dia lewat ada aplikasi namanya Trio Tools teman-teman. Kalau aplikasi Trio Tools itu biasanya untuk ngecekin hardware di dalamnya seperti itu teman-teman. Buat ngecekin kayak gitu, ngecekin kameranya udah pernah diganti atau belum, terus LCD-nya udah pernah diganti atau belum, baterainya udah pernah diganti atau belum, seperti itu. Jadi itu awam banget lah, basic banget lah. Pengguna iPhone saya rasa sudah banyak tahu tentang hal itu buat ngecek LCD iPhone. Spare part iPhone tuh masih ori apa enggak sebenarnya.
Tapi kadang ada juga saya dengar isu-isunya juga itu kalau misalnya teman-teman banyak bisa dimanipulasi lah datanya itu, data turutan itu katanya seperti itu. Cuman saya nggak tahu cara persisnya bagaimana kayak gitu. Tapi untuk kita orang awam kayak gitu, kita pengen ngebedain, kita beli HP second misalnya iPhone, biasanya patokan pakai True Tool sih. Misal kamera udah pernah ganti belum, atau baterainya udah pernah ganti belum, seperti itu teman-teman. Dia bisa pakai cara itu. Tapi kalau teman-teman lebih expert lagi, teman-teman bisa bongkar langsung, bisa cek langsung secara fisiknya seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu aja teman-teman video dari saya. Kalau suka sama video, jangan lupa kasih tanda like, share, komen aja kalau misalnya ada yang tanyain di bawah. Jangan lupa subscribe juga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.